Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Sylvester Agustinus Beno dengan NIM 15202501042567. Mahasiswa PPG IAKN Ambon, guru tertentu periode keempat tahun 2025. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran ujian kinerja di SMPTK Pitel Middle Corp Buatnan dengan topik kelahiran gereja sebagai karya pembaharuan Allah. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom. Siap! Hormat! Salam! Shalom, selamat pagi kita semua. Salam! Kabar kalian hari ini apa kabar? Sebelum kita akan mulai materi kita pembelajaran kita pada pagi hari ini, mohon kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam pujian dan doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan salah satu lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. 1, 2, 3. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit tanjung. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita tenang untuk menghadap Tuhan dan mari kita berdoa. Segala puji syukur dan atas kehadiran Bapa, terima kasih atas begitu kasih, cinta dan damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami. Engkau sudah menjaga, melindungi kami dari tadi hingga sampai saat hari ini, ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Ini doa dan permohonan kami, sebab hanya di dalam-Mu kami telah datang dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih, Oki. Ya, sebelum kita masuk materi, Pak akan cek kehadiran satu persatu. Aksania Selan, Hadir Pak. Antonia Kasem, Hadir Pak. Aldi Boymau, Hadir Pak. Aplis Kisni, Hadir Pak. Adela Lio, Hadir Pak. Dekwa Nakmova, Hadir. Yuni Sandisim Nasi. Oke, sebelum kita mulai materi kita, Pak akan ambil tema, di mana tema ini berbicara tentang kelahiran gereja sebagai karya pembaharuan Allah. Setelah Pak menjelaskan mengangkat tema ini, Pak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama dapat menjelaskan pengertian secara alkitabiah, dapat mendeskripsikan bagaimana gereja lahir melalui
Maria, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengidentifikasi tanda-tanda karya pembaharuan Allah dalam peristiwa kelahiran gereja. Dan yang keempat, menunjukkan sikap iman dan semangat persekutuan sebagai wujud kelahiran gereja yang terus diperbaharui oleh Allah. Oke, setelah Pak menyampaikan tema kita pada pagi hari ini dan tujuan pembelajaran kita, Pak akan memaparkan satu video pendek tentang Pentakosta. Masing-masing tolong simak baik-baik di depan ya. Sampaikan berada di dalam rumah itu, yang mendengarkan suara di langit seperti angin kencang. Suara itu memenuhi seluruh ruangan. Murid-murid itu melihat sesuatu yang menakjubkan. Indah-indah api muncul yang melayang di atas kepala mereka masing-masing. Itu adalah tanda bahwa Roh Kudus turun atas setiap mereka dan tidak ada yang terkecuali. Tidak hanya itu, tapi mereka juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai. Mereka keluar dari rumah itu mulai berbicara dengan orang-orang. Orang-orang itu terkejut dan bingung, karena mereka tahu bahwa murid-murid itu sebenarnya orang-orang yang berasal dari Galilea dan seharusnya tidak bisa berbicara dengan bahasa mereka. Ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem yang bingung, karena hari itu adalah hari raya mereka. Mereka berasal dari berbagai bangsa dan suku. Namun semua dari mereka bisa membaca Injil dalam bahasa mereka sendiri. Inilah yang memulai penyebaran Injil secara besar, karena orang-orang dari seluruh penjuru mendengar berita tersebut dari murid Yesus, dan mereka mulai pesan itu pula ke tempat mereka masing-masing. Pada hari itu sekitar 3.000 orang mengalami pertemuan. Mereka menerima Yesus sebagai juru selamat dan Indonesia. Mereka bergabung dengan para murid dalam suatu gereja ulang-ulang yang didorong oleh kekuatan pengarahan Roh Kudus. Pentakosta adalah hari yang sangat penting dalam sejarah Kristen, karena itu awal dari penyebaran ke seluruh dunia dimulai dari Yerusalem. Turunnya Roh Kudus memberikan kekuatan, dan pemahaman kepada murid-murid Yesus untuk melaksanakan tugas besar yang diberikan kepada mereka untuk menyebarkan kabar baik kepada semua bangsa. Bagaimana dengan kamu hari ini? Pastikan kamu mengalami cobaan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, dan biarkan Roh Kudus melawat kehidupanmu untuk mengubahkan kehidupanmu, sehingga kamu bisa orang lain bisa diubahkan Tuhan kehidupanmu. Sekian video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, semua sudah menonton video yang Pak paparkan di depan. Sudah. Dan di sini juga sebelum kita masuk materi kita pada pagi hari ini, Pak sudah menjelaskan tema, tujuan pembelajaran, dan ada video sedikit tentang lahirnya Pentakosta. Nah, di sini sebelum kita memasuki materi kita, Pak ingin berikan satu pertanyaan. Di mana pertanyaan ini yang bertanya berjudul apa yang kamu tahu tentang awal mula gereja? Mungkin ada yang bisa dijawab. Oke, Salis, silakan waktu dan kesempatan. Awal mula gereja terjadi di Yudea pada abad pertama Masehi berdasarkan ajaran Yesus yang memimpin murid-muridnya. Gereja mula-mula lahir melalui peristiwa hari Pentakosta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk sebelum kita masuk materi kita pada hari pagi hari ini yang berjudul kelahiran gereja sebagai karya pembaharuan Allah. Pak minta kita semua buka Alkitab dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Nah, sini Pak minta masih ini baca bergiliran dari Pak sebelah tangan kanan. Kita lihat tiap hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti bara api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah pohon. Ketika turun bunyi itu bergumullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Lydia, Elan, penduduk Mesopotamia, Yudea, Dakia, Pontus, dan Asia. Perigi dan yang Mesir dan daerah-daerah Syria yang berdekatan dengan daerah kedatangan dari Roma. Baik orang Yahudi maupun orang beragama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain diminum, mereka sedang mengalir oleh awan. Oke, demikian penyampaian firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan Pak akan masuk dalam materi inti, dan di sini Pak akan menjelaskan materi inti yang sudah dipaparkan di depan, yaitu yang pertama yang berbawa tema kelahiran gereja sebagai karya pembawaan Allah. Di bawahnya pengertian gereja. Kata gereja berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang artinya orang yang dipanggil keluar atau umat Allah yang dipanggil untuk hidup baru di dalam Kristus. Yang berikut adalah kelahiran gereja. Itu ada 3 poin. Jadi yang pertama terjadi pada hari Pentakosta dalam Kisah Para Rasul 2. Yang kedua, Roh Kudus turun atas para murid memberikan kuasa untuk memberitakan Injil. Dan yang ketiga, gereja lahir sebagai persekutuan orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus dan hidup dalam kasih dan doa. Yang berikut, gereja sebagai karya pembawaan Allah, itu dimana ada 3 poin juga. Yang pertama, Allah membaharui manusia melalui karya Yesus dan menghadirkan komunitas baru gereja. Yang kedua, gereja dipanggil untuk memperbaharui dunia dengan kasih, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus terus memperbaharui gereja agar setia pada misi Allah. Yang berikut, tekun kehidupan jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, yang di bawah perikop yang pertama, tekun bersekutu, berdoa, dan belajar firman. Yang kedua, hidup saling berbagi dan membantu. Yang ketiga, bersaksi tentang kasih Kristus. Yang berikut, proses pembaruan Allah, diantaranya yang pertama melalui Yesus Kristus, Allah memperdamaikan manusia dengan dirinya. Yang kedua, melalui Roh Kudus, Allah memperbarui hati manusia dan menumbuhkan iman. Dan yang ketiga, melalui gereja, Allah mengutus umatnya menjadi saksi dan pembawa kasih di dunia. Yang berikut ciri-ciri gereja yang diperbarui oleh Allah. Yang pertama, hidup dalam kasih dan kebersamaan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Yang kedua, setia berdoa dan bersekutu. Yang ketiga, saling menolong dan
berbagi dengan sesama. Yang keempat, memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Yang kelima, taat kepada ajaran Kristus. Dan yang berikut, nilai-nilai iman Kristen yang tercermin itu ada kasih, saling mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yang kedua ada kesetiaan, tekun dalam doa dan persekutuan. Yang ketiga pelayanan, rela melayani seperti Kristus. 4. Kebersamaan, hidup dalam persaudaraan yang sejati. Dan yang kelima ketaatan, hidup sesuai kehendak Allah. Oke, baik, mungkin ini materi yang para sampaikan, mungkin ada yang kurang paham atau mungkin ada yang bertanya. Semua sudah paham? Sudah. Oke, kalau kalian semua sudah paham, di sini Pak akan membagikan kalian dalam 4 kelompok. Tetapi sebelum kita dibagikan 4 kelompok, Pak minta kita untuk melakukan ice breaking dan dipimpin oleh salah satu siswa. Semua bangun berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, di sini Pak akan bagi kalian dalam 4 kelompok dan masing-masing kelompok akan kerjakan, dan setelah kerjakan masing-masing kelompok akan presentasikan hasil diskusinya. Masing-masing silakan ke kelompok masing-masing.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kami kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal apa yang terjadi pada para murid saat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai, sehingga orang-orang dari berbagai bangsa dapat mengerti apa yang mereka katakan. Para murid juga menjadi berani memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, padahal sebelumnya mereka takut dan bersembunyi. Yang kedua, mengapa peristiwa turunnya Roh Kudus dianggap sebagai karya pembaharuan Allah? Jawaban: peristiwa turunnya Roh Kudus dianggap sebagai karya pembaharuan Allah karena melalui Roh Kudus Allah memperbaharui hati dan hidup para murid. Mereka yang semula takut menjadi berani, yang bingung menjadi mengerti kehendak Allah. Roh Kudus memberi kuasa, semangat, dan hikmat baru untuk memberitakan Injil. Sejak saat itu, dan juga gereja sebagai persekutuan umat yang hidup dalam bimbang Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang percaya pada waktu itu. Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang percaya dengan memberi mereka satu hati dan satu tujuan, yaitu memberitakan Injil dan hidup dalam kasih. Walaupun mereka berasal dari berbagai daerah dan bahasa yang berbeda,
Roh Kudus membuat mereka saling mengerti, saling menolong, dan hidup dalam persekutuan. Mereka berdoa bersama, berbagai kebutuhan, dan saling menguatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang keempat, mengapa peristiwa itu disebut kelahiran gereja? Peristiwa turunnya Roh Kudus disebut kelahiran gereja karena pada saat itu untuk pertama kalinya para murid Yesus menjadi satu persekutuan yang hidup dan bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Berikut yang kelima, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita. Kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita karena mereka menunjukkan cara hidup yang mencerminkan kasih persatuan dan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Aku kita berikan tepuk tangan bersama Tuhan. Oke, lanjut kelompok 3. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apa yang terjadi pada para murid saat Roh Kudus turun? Saat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak mereka kuasai, sehingga orang-orang di berbagai bangsa dapat mengerti apa yang mereka katakan. Para murid juga menjadi berani memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, padahal sebelumnya mereka takut dan bersembunyi. Nomor 2, mengapa peristiwa turunnya Roh Kudus dianggap sebagai karya pembaharuan Allah? Peristiwa turunnya Roh Kudus dianggap sebagai karya pembaharuan Allah karena melalui Roh Kudus Allah memperbaharui hati dan hidup para murid. Mereka yang semula takut menjadi berani, yang bingung menjadi mengerti kehendak Allah. Roh Kudus memberi kuasa, semangat, dan hikmat baru untuk memberitakan Injil. Sejak saat itu lahirlah gereja sebagai persekutuan umat yang hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Nomor 3, bagaimana Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang percaya pada waktu itu? Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang percaya dalam memberi mereka satu hati dan satu tujuan, yaitu memberitakan Injil dan hidup dalam kasih, walaupun mereka berasal dari berbagai daerah dan bahasa yang berbeda. Roh Kudus membuat mereka saling mengerti, saling menolong, dan hidup dalam persekutuan. Mereka berdoa bersama, berbagi kebutuhan, dan saling menguatkan dalam iman kepada Yesus Kristus. Nomor 4, mengapa peristiwa itu disebut kelahiran gereja? Peristiwa turunnya Roh Kudus disebut kelahiran gereja karena pada saat itulah untuk pertama kalinya para murid Yesus menjadi satu persekutuan yang hidup dan bersaksi dalam kuasa Roh Kudus. Nomor 5, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita? Kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi kita karena mereka menunjukkan cara hidup yang mencerminkan kasih, persatuan, dan iman yang sungguh kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, berikut kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian.
Terima kasih atas waktu yang sempat memberi kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4. Soal nomor 1, apa yang terjadi pada para murid saat Roh Kudus turun? Saat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, para murid mengalami diri seperti angin keras, melihat lidah-lidah api, dan semuanya penuh dengan Roh Kudus sehingga dapat berbicara dalam berbagai bahasa yang memungkinkan mereka bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang-orang dari berbagai bangsa. Nomor 2, mengapa peristiwa turunnya Roh Kudus dianggap sebagai karya pembaharuan Allah? Peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dianggap sebagai karya pembaharuan Allah karena menandai dimulainya era baru dan revitalisasi spiritual yang transformatif bagi individu dan gereja secara keseluruhan. Nomor 3, bagaimana Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang percaya pada waktu itu? Roh Kudus mempersatukan para rasul dan orang-orang percaya pada hari Pentakosta dengan memberi kemampuan berbicara dalam berbagai bahasa, lidah-lidah api yang memungkinkan mereka memberitakan Injil ke segala bangsa serta menguatkan dan membangkitkan semangat baru yang membuat mereka berani bersaksi dan membentuk komunitas gereja yang kuat. Soal nomor 4, mengapa peristiwa itu disebut kelahiran gereja? Peristiwa Pentakosta disebut kelahiran gereja karena pada hari itu Roh Kudus dicurahkan kepada murid dan umat beriman, memberikan mereka keberanian dan kekuatan untuk memberitakan Injil yang menjadi awal dari persekutuan gereja mula-mula. Nomor 5, bagaimana kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan bagi gereja? Kehidupan jemaat mula-mula menjadi teladan karena mereka hidup dalam persekutuan yang solid, bertekun dan firman Tuhan dan doa, serta menunjukkan kasih dan kepedulian yang nyata dengan saling berbagi dan melayani sesama secara tulus. Sekian dan terima kasih. Tapi kita beri tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasi dalam setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi mereka masing-masing. Dan dalam materi kita pada pagi hari ini, Pak akan mengambil kesimpulan, di mana kesimpulan ini ialah kelahiran gereja merupakan karya pembaruan Allah yang terjadi melalui Roh Kudus pada hari Pentakosta. Gereja hadir untuk menjadi sarana kasih dan keselamatan Allah di tengah dunia memanggil setiap orang untuk hidup dalam iman, kasih, dan pelayanan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Pak akan memberikan kalian tugas refleksi, di mana tugas ini kalian kerjakan langsung kumpul. Waktunya 5 menit saja.
Oke, semua sudah mengerjakan tugas skripsi. Masing-masing maju dan kumpul di depan. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya di antara kalian semua. Dan di sini Pak ingin menegaskan sekali lagi untuk kita semua, ialah gereja itu lahir bukan karena manusia, tetapi gereja lahir karena melalui karya Allah melewati Roh Kudus. Oke, mungkin pertemuan kita sampai sini. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kami minta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam pujian dan doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi sertai kami Tuhan. 1, 2, 3. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan Kristus. Mari kita sama-sama berdoa dalam doa. Bapa kami surga, di segala nama-Mu, kerjaan-Mu, berilah hidup-Mu di bumi seperti ini. Berkat hari ini, maka Engkau cukupnya dan punya kami sama kami, seperti kami juga tahu berdoa dan telah kepada kami. Dengan Bapa Bapa kita bercoba, tetapi lebih sekali kami bukan jahat, dan Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terima kasih.